Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Insyaallah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Iqra kita, masih di Iqra 6 ya, Iqra 6 halaman 8 untuk pertemuan yang ketiga. Barakallah. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran Iqra kita, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Malam ini saya akan contohkan dulu bacaan prakteknya ya. Kemudian Umi mengikuti, setelah itu baru peserta ya. Silakan diaktifkan semua mikrofonnya. Kemudian yang pertama saya sudah jelaskan contoh bacaan beserta ahkam tajwidnya ya. Kemudian temuan kita yang saya jelaskan ahkam tajwidnya per baris. Kemudian Umi juga mencoba per baris ya. Nah, untuk malam hari ini saya akan bacakan prakteknya ya. Nanti Umi baca ahkam tajwidnya juga. Udah siap semua yang aktifnya mikrofonnya? Sebentar. Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yuk, silakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gunanya disempurnakan ya. Sukun ketemu dengan ya-nya, tanwin ketemu dengan ya. Ulangi ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
faman Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, saja hilang suaranya. Awati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Silakan. Inna fis Samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Tampakkan sifat al-sofir di sini ya. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Silakan. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Yawma idzin yasdurun ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin yasturun ashtatan liyuraw a'malahum. Ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum. Wa aqradallahu qardan hasanan yudha'afu lahum. Ma uridu minhum rizqin wa uridu an yut'imun. Uridu minhum rizqin wa ma ayyut'imun. Fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Ya, silakan Umi baca prakteknya ya. Ini berapa orang? Ya, silakan 2 baris boleh. Kita coba 2 baris ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Langsung tajwid atau baca dua dulu sekalian? Ini dulu, akam tajwidnya dulu satu baris. Ini nun sukun bertemu dengan ya, idgham biguna. Ada matobi alif di mana ada apa? Matobi alif di mana sebelumnya fathah ya. Hamzah sebelumnya fathah. Ya. Ya. Nun sukun ketemu ya tadi idgham biguna. Ya. Ya, idgham biguna. Terus ko-nya matobi alif. Matobi alif. Ini ada asroh tain bertemu dengan ho. Ini izhar haki. Izhar haki dibaca jelas ya. Hoi harfulin. Ini ada fathah tain bertemu dengan ya juga idgham biguna. Ini hanya di akhir jadi disukunkan. Baik. Inna fi samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Ini non tasjid, ini gunah musyaddadah, akmal matakun. Fi ini matobi'iyah, ya sukun sebelumnya kasroh. Lalu ada alif lam samsiah atau idgham syamsi. Lalu ada matobi'i ma wa juga matobi'i alif ya. Wa ini izhar komari atau alif lam samsiah. Alif lam komariyah atau izhar komari. Lalu ini ada mad bada, hanya mad bada, ya-nya matobi'i alif, matobi'i. Ini ada kasroh tain bertemu lam, idgham bila guna. Ini, nah ini mat arid li sukun di mana ada matobi'i kasroh ya matobiyah bertemu satu huruf yang disukunkan karena wakof disebut mat arid li sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat secara istiqomah. Bagaimana Ustazah? Tadi yang la ayatil itu A-nya apa, Mi? Mat badal. Oh, iya. A-nya mat badal. Ya-nya matobi'i. Ini ada yang lalu kasroh tain bertemu dengan lam, ini idgham bila guna. Lalu terakhir ini mat arid li sukun. Jadi ada matobi'i ya, satu matobi'i bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof, panjangnya 2, 4 atau 6 secara istiqomah. Mat arid li sukun.
Yaumi, syukron. Lanjut yang kedua. Jazakallah khair. Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koreksinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa mayyat qala wa mayyaqnatu mir rahmati rabbi illa dol Diulang, Mi. ya. Kalau Mi berhenti rahmati Rabbi, Mi ulang. Rahmati Oh, iya. Rabbi. Ulangnya dari rahmati rabbi ya. Baik. Oh. Mi rahmat. Ya. Mir rahmati rabbi. Qala wa mayyaqnatu mir rahmati rabbihi Kalau berhenti Rabbi, kalau berhenti. Ya. Tapi kalau disambungkan, nah baru mir rahmati rabbihi illa baru ya. Tadi kalau berhenti di Rabbi. Iya. Berhenti berarti. Qala wa mayyaqnatu mir rahmatih. Di mana sih? Qala wa mayyaqnatu mir rahmati rabbih. Rabbi. Iya, rabbih gitu kan. Dari wa mir rabbihi mir rahmatihi rabbihi illa dhallun. Halo saja. Ya. Nun pakai nabar nih. Iya. Dari mana tadi deh? Mir rahmati rabbihi illa dallun. Konya matobi'i wa mayyaqnatu nun tangin ketemu iya berarti mati nun bertemu dengan roh itu idgham bilang guna mati rabbihi mat wajib muntasil saja. Mat wajib muntasil mati rabbihi rahmati wajib muntasil saja. Dalam bukan. satu kata. Lihat dulu hi-nya itu Bagaimana? ada hak domir. Hanya itu ada hak domir. Kemudian lihat di kiri kanannya, adakah persyaratan dia untuk menjadi huruf mad? Ada, karena dia sebelum hak domir ada kasroh. Ini diapit oleh dua huruf hidup. Diapit oleh dua huruf hidup. Lihat sesudahnya. Sesudahnya apakah dia huruf hamzah atau bukan? Yang sesudahnya. Apakah huruf hamzah? Huruf hamzah saja. Dikatakan
Rabbi illa. Nah, itu setelah hi ada huruf hamzah atau bukan itu, Mi? Bukan saja. Dia huruf apa tuh? Alif ya. Apa? Namanya? Iya, saja. Alif ya. Rabbihi illa. Setelah hi ada huruf. Oh iya. Alif samsiah. Bukan. Ah. Huruf itu yang alif berharokat fathah kan setelah hak domir. Umi tahu yang hak domir kan bacaannya hi. Nah setelah Ya. hi apa? I itu diapit 2 huruf kasroh. Alif yang berharokat disebut apa? Hamzah atau bukan? Bagaimana Alif saja? Alif yang berharokat disebut Hamzah. Disebut Yes, hamzah. Nah, maka hak lagi diapit oleh 2 huruf hidup dan sesudahnya adalah huruf hamzah, maka dia memenuhi syarat untuk menjadi mad apa, Umi? Oh, ya. Mad silah, Alif silah, sugro atau kubro. Yang ada hamzah sesudahnya. itu besar ya. Ya, siapa yang tahu boleh jawab. Ada hak domir Matilah tawilah. dan ada huruf hamzah. Mad apa, Umi? Matilah tawilah. Kubro. Iya, mad silah qawil. Mad silah. Kubro dia, kubro. Pak Umi Ramla panjangnya berapa? 2, 4, 6. Panjangnya berapa? 2, 4 atau 6. Oh, kalau itu mad aridli sukun. Oh, 2, 4 atau 5. Iya ya. 4 atau 5 harokat. Dicatat ya, Umi. Dicatat kita sudah pertemuan yang ketiga ini penjelasan Ahkam tajwidnya ya. Iya, saya masih belum. Mulanya awalnya ada alif, sebelumnya fathah itu apa? Mat samsiah. Alif samsiah saja. Ayo, coba dengarkan kata-kata saya. Kata panduannya kan ada alif, sebelumnya hah. Nah, itu namanya mad apa? Di la itu ada mad. Ada alif, sebelumnya fathah. Ada alif. Apa itu? Mad. Mad apa itu? Mat Tabi'i. Matobi'i. Ya, mad tabi'i alif. Panjangnya berapa, Umi? Mad tabi'i alif. Alif yang panjangnya 4 atau 5. Mad tabi'i itu panjangnya 2, Umi. 2 ya. Awalnya mad tabi'i. Perhatikan di kata illa, kemudian lanjut di illa dha, ada tasdid tuh di huruf dhad. Ada huruf alif yang tasdid di huruf dhad. Itu apa itu? Alif lam samsiah. Alif lam samsiah. Ya saja. dengan tasdid ya. Idgham samsi. Ini sesuai dengan panduan. Suara saya jelas kedengaran sama Umi? Putus-putus saja. Putus-putus. Yang lain suara saya putus-putus kan? Jelas Ustazah. Jelas. Tambah yang Off cam. Yo, Saya mungkin Umi pandu ya. Umi saya pandu. Yang saya sebutkan itu Umi sebutkan ya. Situ ada kata illa nun. Awalnya di do tadi ada apa? Alif sebelumnya fathah itu namanya ulang saja. ada Ini alif. rahmat. Ada alif sebelumnya fathah di huruf do. Oh, itu apa namanya? Ya.
Umi kayaknya nggak fokus dengan ucapan saya, jadi yang dipikirin yang lain. Nah, yang saya sebut itu yang dipikir. Coba tadi kan udah diulangin tuh, ada alif sebelumnya fathah itu namanya apa? Mat, to, Tobi'i. ya, Mat tabii. Alif aduh, Mas Samsiah. Ih, saya kok jadi begini? Nah, karena gini, Umi nggak konsen. Saya tahu Umi nggak konsen. Yang saya sebutkan bukan yang Umi pikirkan. Umi pikirkannya yang lain. Saya sebutkan, saya maksudnya mandu Umi. Daripada Umi bingung kan? Saya pandu. Iya, Nah, yang iya. Umi pikirkan adalah yang saya ucapkan, yang saya sebutkan. Kalau saya bilang alif sebelumnya fathah. Nah, yang Umi pikirkan adalah alif sebelumnya fathah. Itu namanya apa gitu. Jangan mikir yang lain, Umi. Ya, belajar, konsentrasi. Kemudian itu namanya cara bertalakim, belajar mendengarkan dan nanti mengucapkan kembali ya. Baik. Alif mengucapkannya aja saya tidak bisa, Ustazah. Gimana? Aduh, saya ini gimana? Mesti gimana ya belajarnya saya? Illadolun. Dari mana mulainya saya Ustazah? Illa ya Ustazah. Illa dolun. Nah, siapa lagi? Tadi kan sudah ya di huruf do. Tadi kan itu ada matobi alif. Awalnya panjangnya 2 harakat tuh do. Ya, Tapi ya, dia ya. kan Ya, ya. ya, Umi lihat yang do, lihat. Kemudian dia bertemu yang bertasdid. Apa huruf yang bertasdid setelah do? Lam. Coba konsentrasi nih ya, huruf lam. Perhatikan di huruf lam. Itu ada Ya. tasdid ya, ada tasdidnya. Jadi mad yang bertemu dengan huruf yang bertasdid di dalam satu kalimat namanya mad lazim filmi musaqqal. Apa Umi? Mad apa? Ya. Ustazah jangan panjang-panjang, Ustazah sepotong. Mat lazim, musakol, kalimi. Itu yang ditanya tadi. Ya, tapi saya nggak bisa mengucapkan. Ya, itu tadi lazim, musakol, kalimi. Jawab sesuai dengan yang saya tanyakan. Tadi kan saya jelasin nih, saya jelasin ya. Nah kan, ada mad bertemu dengan tasdid di dalam satu kalimat. Namanya mad lazim ilmi musaqqal. Saya jelaskan panjang, tapi saya tanya Umi pendek. Apa tadi namanya Umi? Nah itu ya Umi jawabnya namanya saja. Tinggal jawab mad lazim ilmi musaqqal. Lazim kalimi mustaqol ya saja. Mad lazim ilmi musaqqal. Mat lazim Hilmi ilmi musaqqal. mustaqol Ya, kalim. atau mad lazim musaqqal kalim. Nah, itu udah 3 kali pertemuan kita ya. Jadi kalau dicatat itu walaupun nyontek nggak masalah. Biasa didengar nanti hafal ya. Jadi catatan itu tujuannya adalah untuk memperkuat hafalan begitu ya. Mad Baik. lazim ilmi musaqqal. Coba. Mat lazim ilmi mustaqol. Ya, seperti itu ya. Ah, Mustaqol. panjangnya ya itu bo-nya panjangkan dulu 6 harokat. Berapa panjangnya bo? 6 harokat saja. Ya, kemudian itu kan tasdid di huruf lam. Kemudian ditasdidkan di huruf lam dengan cara dinabr. Cara apa? Dinabr ya. Sesudah do itu 6 harokat ketemu dengan lam tasdid dinabrkan. Sesudah ini bacanya bo panjangnya 6 harokat. Ya. Do panjangnya 6 harokat. Nah, kemudian ditasdid ke huruf lam. Bertemu dengan lam tasdid. Ya begitu saja. Ya, ditasdid ke huruf lam. Lam. Afan ya.
Umi kalau misalnya belum bisa menyimpulkan sendiri, ditalaki dulu. Jadi diulang kata-kata saya. Nanti kalau Umi sudah paham, baru dengan kata-kata Umi ya. Iya, Afwan ya. iya. Jadi itu cara belajar kita. Makanya di dalam rumus bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pelajaran dengan baik dan membaca Al-Quran dengan baik. Itu syaratnya yang pertama kita belajar tentang makhorijul huruf, yang kedua sifat huruf, yang ketiga tajwidul Quran disertai dengan ismamul harakah, yang keempat belajar berulang-ulang, dan yang kelima bertalaqi dengan guru gitu ya. Jadi ibarat ini kalau seorang murid ibaratnya belajar dengan guru itu ibarat kalau peribahasa mengkosongkan gelas. Ya, mungkin ya, namanya guru juga manusia biasa yang dia juga sedang dalam proses belajar, pasti ada kesalahannya. Tidak semua yang dikatakannya juga benar karena masih dalam proses belajar juga. Ya, tapi ketika kita belum bisa mengucapkan, kita terima dulu bertalaki. Misal kalau gurunya bilang A ya kita sebut baru setelah kita memahami memang itu ada kata yang salah, boleh diprotes gitu ya, boleh dibenarkan dengan cara yang hikmat gitu ya Umi ya. Jadi biasakan seperti itu. Jadi apa ya, kalau bahasa anak-anak itu jangan ngeyel ya. Pikir mungkin saja saya mesti ambil private kali ya. Ini kok saya benar-benar nggak ngerti banget. Resepnya begitu Umi, resepnya begitu ya. Kita ibarat taat dulu, manut dulu ibarat. Kalau begini kan, saya mandu tolibah gitu kan, insya Allah kan disesuaikan dengan kemampuannya, tidak dipaksakan harus menghafal. Kalau yang belum hafal saya pandu sedikit kan, tidak jalan sendiri. Saya sebutkan Umi ini ada alif sebelumnya fathah apa, itu kan sudah merupakan suatu panduan ya. Iya. Nah, jadi Umi belajar konsentrasinya dengan yang saya ucapkan. Nantinya ulangi dulu kata-kata saya. Nah, baru Umi menyimpulkan. Kalau Umi sudah paham, itu kata-katanya tidak harus seperti apa yang diucapkan. Nah, itu berlaku untuk semua ya, termasuk untuk saya juga seperti itu. Jadi, misalnya kalau misalnya kita bilang apa, usahanya diulangi, gitu ya, ini terus dipandu, kita ngucapin, sama seperti ketika kita belajar berbicara, gitu ya. Jadi supaya latih konsentrasi kita nggak kemana-mana, yang ditunjuk bacaannya itu yang kita konsentrasi. Oh ini. Nah kalau sudah paham jalan sendiri gitu ya Umi. Jadi kadang-kadang gini Umi, Allah sendiri kan yang menjanjikan ya Umi, insya Allah belajar Al-Quran itu mudah. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ya. Ketika kita sedang hikmat belajar, itu kan ada adabnya. Nah, maka disunahkan itu namanya bertalaki, itu mengikuti guru begitu ya. Nah, gini ya, Umi ya. Jadi, nah ini dikatakan tapi bisa mengucapkannya gimana? Saya jadi bingung saja. Saya nggak bisa mengucapkannya. Itu lam tasit, tahu lam tasit. Tapi yang dibilangin apa itu saya nggak tahu. Gitu blank benar-benar. Saya tuh yang mesti ambil ya, maaf kayaknya. Umi, kenapa Umi bingung mengucapkannya? Karena Umi kurang bertalaki. Ibarat orang bertalaki itu Umi kayak kita ngajarin anak kecil. Anak kecil itu ketika kita belajar diajarkan cara mengucap, nah ini A, dia tidak berpikir A itu bentuknya seperti apa, enggak. Dia tidak ada waktu untuk berpikir selain mengulangi ucapan. Nah, maksud ya mungkin Umi belum paham nih. Kalau saya bilang Umi bilang mad lazim, Umi bilangin mad lazim. Umi belum tahu apa itu mad lazim, tapi hanya mengikuti kata-kata. Mad lazim itu apa dari? Oh ya gitu. Jadi Umi ikhlaskan dulu untuk mengikuti kata-katanya. Nanti kalau Umi sudah paham, baru Umi menyimpulkan sendiri. Itu aja. Itu cuma masukan ya, cuma masukan dari saya. Karena gini ya, Afwan ya, dari pengalaman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Mungkin saya dulu juga begitu. Gitu ya, maka saya bisa berbagi pengalaman. Terus terang Umi ya, ketika saya belajar tahsin untuk awal-awal Umi, orang sudah tahu, oke, katanya yang namanya Ustazahnya itu udah bisa ngaji, udah pintar ngaji. Tapi Umi tahu ketika saya pertama kali belajar tahsin, ilmu saya nol sama sekali. Tapi Afwan, pertama kali saya belajar, ada sifat kesombongan dalam diri saya, ngerasa sok pintar Umi. Jadi ketika guru ngucapin itu, oh ya,
saya misalnya guru bilang mad, tapi saya bilangnya iya, bukan ngulangin mad begitu. Itu kesombongan. Ya, itu yang terjadi dengan saya Iya, untuk iya. pengalaman. Iya, jadi diajarkan tapi sok tahu, tapi sebenarnya nggak tahu gitu. Itu saya bukan Iya, iya, orang iya. pengalaman saya, mungkin ada hikmahnya gitu ya. Nah, dan itu juga ya untuk masukan aja buat Umi, itu juga saya gunakan berdasarkan dari pengalaman saya gitu kan. Awalnya untuk saya masuk bisa mengajarkan ilmu tahsin, ilmu tajwid ini di tempat saya pertama kali berdakwah di Lampung gitu. Itu juga yang saya hadapin. Orang-orang nggak ada yang mau belajar dengan saya. Kenapa? Karena orang-orang maunya belajarnya itu belajar nalam, lagu, tilawah. Iya, iya, iya. Bukan huruf, karena merasa mereka sudah lancar membaca Al-Quran begitu kan. Nah gitu ya, maka awalnya saya iakan karena nggak akan masuk gitu. Tapi setelah saya iakan, boleh Umi, saya akan ajarkan nalamnya, tapi setelah Umi kuasai tajwidnya. Ya Ustazah, saya tes tajwidnya baru huruf alif hamzah banyak yang salah, nah baru mereka mau belajar. Nah itu, jadi caranya lagi masih ada kesombongan di dalam hati kita, ilmu semudah apapun tidak akan masuk. Umi yakin dan percaya seperti ini, bukan saya tidak bisa, tapi saya belum terbiasa. Allah menjanjikan mudah belajar Al-Quran, insya Allah mudah. Walaupun kemampuan orang berbeda. Insya Allah, Allah menilai dari prosesnya, Umi tidak boleh berkecil hati, ya kan? Mudah bagi Allah. Jadi, tapi yang memintarkan Umi bukan Umi ataupun saya, bukan. Tapi ridhonya Allah. Nah, maka ridha Allah itulah yang harus kita capai. Mudah bagi Allah, kalau Allah mau, Umi diajarin 1 detik sudah langsung bisa semuanya. Ya, tapi kenapa mungkin Allah memberikan agak sedikit berliku-liku untuk Umi, karena mungkin Allah mau menguji kesabaran Umi dan keistiqomahan Umi untuk belajar. Seolah seperti itu ya. Seolah pahala terbaik menanti Umi. Ya. Iya, makasih saja Nah, atas pengertian dan ya, insya Allah. Ya. Jadi manusia khususnya perempuan termasuk saya kadang lebih mudah berbicara daripada mendengarkan, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi kita memang perlu belajar mendengari. Iya, baik-baik. Iya, karena saya mendengar begitu juga, saya tidak tahu itu hurufnya yang mana gitu. Jadi saya makinan bingung saja, bukannya gimana-gimana. Bukan saya membangkang gitu, bukan. Tapi karena Ustazah bilang ini hurufnya yang mana, saya sendiri nggak. Makanya itu yang Umi baca tanggung jawabkan. Ketika Umi membaca begini, ilabolun, berarti mata Umi di ilabolun, kan? Ya, baru awal Umi lihat illa. Coba kalau saya bilang begini, Umi lihat bacaan illa. Iya, illa. Nah, illa dol. Nah, kan? Saya ngomong Umi nggak dengar kan? Sulit memang mendengar Umi. Coba dilihat di kata illa, ada huruf kan bisa pasif ya, pasifnya. Oh, kelihatan ada hamzah kasrah. Kalau Umi nggak kelihatan berarti Umi nggak konsentrasi dengan yang Umi baca illa. Kalau Umi bisa lihat berarti Umi paham. Saya sebut hamzah kasrah. Illa do ya, illa do. Yang saja di situ ya. Illa. Dia bilang hamzah kasrah. Umi paham yang saya maksud hamzah kasrah? Enggak. Nah, itu kan kata illa. Alif, huruf alif, Umi tahu huruf alif? Tahu ya. Nah, saya pernah menjelaskan, biasakan menyebutkan huruf alif yang berharokat disebut hamzah. Iya. Saya bilang Mi, berarti kayak kalau saya lihat, kalau saya sebut hamzah, berarti Umi lihat huruf alif yang berharokat. Di situ kan ada kata i, illa kan ada i duluan. Berarti yang Umi lihat adalah di huruf alif berkasrah. Saya bilang jadi saya harus ke belakang lagi ya Ustazah ya. Saya pikir sudah ila langsung ke depan saja. Oh ya Allah. Jadi ila itu ke belakang lagi saya lihat. Bilang illa. Dilihat illa dulu kan saya sebutnya illa. Maka itulah bilang yang disebutkan sama guru itulah yang diperhatikan. Umi jangan kemana-mana. Iya, iya, iya.
Nah, kemampuan itulah yang harus Umi miliki sekarang, gitu ya. Ya, baik. Ya. Oh, udah Kan? selesai. Terus langsung ke depan. Terus ada apa yang bisa Kenapa Umi harus dituntun? Kan Umi kesulitan. Ketika kita kesulitan belajar berjalan, maka kita harus dituntun. Tapi ketika kita dituntun, ya kita mengikuti yang dituntun, nggak jalan duluan, Ban, gitu kan? Kalau kita bisa jalan duluan, berarti nggak usah dituntun, kita mampu berjalan sendiri. Paham ya, Umi? Paham. Sekarang saya paham ya, iya. Itu adalah proses pembelajaran, Umi. Ketika disuruh diperintahkan itu, ya, yang kita dengar ucapan gurunya, Umi lihat ilah, berarti Umi lihat kata ilah. Ilah saya lihat. Ya, otak dan pikirannya menyatu dilihat di kata ilah. Berarti hanya ilah saja. Kalau saya sebutkan hamzah berharokat kasroh di antara alif dan lam itu aja. Nah, kalau Umi tidak paham boleh bertanya. Jadi jangan mundur ke bertanya belakang lagi ya, bukan mundur ke belakang, bukan Umi, tapi melatih konsentrasi, kita fokus terhadap apa yang dibicarakan, itu intinya. Oh iya. Ya. Kan masalah mundur atau majunya ya Umi, paham ya? Afwan ya Umi. Iya itu aja saya nggak ngerti saja, makanya saya tuh benar-benar mesti ambil private ini, kayaknya saya nggak bisa. Jadi kenapa Umi hanya merasa tidak bisa? Karena kadang kita baru mendengar udah berpikir sulit dulu, belum mencoba udah berpikir aduh sulit, gitu ya. Nah, seperti ya, dipahami ya Umi. Semoga apa yang ya Umi pelajari lebih kesabarannya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Insya Allah Allah juga akan memberikan pahala yang lebih besar sama Umi, gitu ya. Tapi Insya Allah. Tidak menyerah, gitu ya. Iya, Soalnya, nah, gitu ya. Nih saya jelaskan Umi, saya jelaskan dulu biar Umi tidak usah menjawab dulu. Ya, kalau saya bila dia dikataannya yang sekarang coba satu baris ini aja, saya ulang bacanya dari awal. Umi perhatikan benar-benar apa yang saya baca dan saya dengar, yang saya baca dan saya jelaskan. Ngetes Umi mendengarkan dengan baik atau tidak ya. Puan ya, lain ya. Nah, Kola. Nah, ko itu 2 harokat. Ada alif sebelumnya fathah di huruf qaf. Ko panjangnya berapa tadi Umi? 2 harokat saja karena namanya apa? Ko. Ya, namanya apa? Hukumnya ada alif sebelumnya fathah. Apa namanya? Ada alif sebelumnya fathah. Matobi'i saja. Matobi'i alif ya. Matobi'i alif ya. Matobi'i alif. Lagi. Wa mayya. Oh, saya ulangi. Wa mayya. Umi bisa lihat bacaan wa mayya. Iya. Nah, kemudian saya sebutkan sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya idgham bi ghunnah. Hukumnya apa Umi? Nun sukun bertemu dengan ya bertasjid. Ya, jawabnya sesuai pertanyaan Umi. Saya ulang ya. Gimana? Ya, saya ulang lagi. Nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu namanya idgham bi ghunnah. Namanya apa Umi? Namanya idgham bi gunnah. Ya, begitu. Afan ya, Asana. Ini namanya idgham bi ghunnah. Kenapa dia disebut idgham bi ghunnah? Ada nun sukun ketemu dengan huruf ya. Ya, katanya Umi nggak mau panjang-panjang kan, maka saya sebutkan sedikit-sedikit. Ya, kenapa dia tadi idgham bi ghunnah Umi? Ada apa? Ada nun sukun bertemu dengan ya. Ya, lebih mudah. Lebih mudah buat saya. Jadi saya tuh harus satu huruf saja, nggak bisa langsung panjang. Bisa saya hilang semua. Saya mengajarkan panjang, tapi saya ajarkan Umi bagaimana caranya mendengarkan dengan baik. Iya.
ya, bisa dipahami Umi ya. Jadi Baik. belajar menyimak dengan baik. Kemudian itu pun pada saat teman-teman yang lain membaca, Umi menyimak. Maka yang perlu dicatat, yang Umi belum paham tinggal dicatat begitu. Kalau kurang jelas pada saat giliran Umi membaca, saja itu tadi hukum apa namanya ini ketemu ini boleh ditanyakan. Insyaallah ya, itu ya Umi ya. Baik, ya, iya saja. Cukup ya Umi, cukup ya. Itu contoh kurang kecil nih, belajar konsentrasi. Insya Allah kalau ngikutin panduannya itu akan terasa mudah. Jadi jangan berpikir yang berat-berat, berpikir mudah saja ya. Insyaallah. Ya, barakallahu Umi. Nah, nanti disimak lagi ya kalau temannya baca. Ya, silakan Terima kasih selanjutnya. banyak atas bimbingannya saja. Ya, Umi. Saya minta diulang untuk baris yang ketiga ya, untuk peserta selanjutnya. Silakan. Ya, Umi Ramlah dengerin nyimak ya, Umi. Ya, Ibu. Ya, kita sama-sama belajar. Kacau saya ini kacau. Sama-sama belajar. Jadi sama-sama belajar ya, tidak ada yang menggurui, bersama-sama belajar ya. Ya. Mohon koreksi bimbingannya saja. Ya, silakan ya. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih mir rahmati rabbihi illa do kenapa? Mir rahmati rabbihi illa dolun. Oh, itu adalah matobi'i karena ada alif yang sebelumnya ada fathah. Qala wamai itu adalah idgham bigunah karena nun sukun bertemu dengan ya. Maya ya sukun dibaca naber. Mayako yakonatu yako itu huruf kolkola dibaca kolkola yako natu mirroh itu nun sukun ketemu ro dibaca tarkik karena itu idgham bila guna mirroh rahmati rabbihi Rabbirhi itu dibacanya rohnya takhim. Rabbihi ada hak domirhi sebelumnya ada mat kasro Rabbihi dan setelahnya ada hamzah. Jadi dibacanya bukan mad bacanya ada hak domir yang diapit huruf hidup atau huruf sesudahnya bukan sukun gitu ya. Ya, ada hak domir yang diapit oleh huruf hidup yang setelahnya bukan sukun. Itu namanya mat silah. Jadi gini. Hukumnya ketika supaya hak domir jadi mad ya, persyaratannya. Hak domir itu harus diapit oleh dua huruf hidup. Atau dalam kata lain, huruf kan namanya dua. Diapit itu kan berarti ada yang di kiri, ada yang di kanan ya Umi? Iya. Yang sebelum, ada yang sesudah gitu ya. Berarti diapit oleh dua huruf hidup itu artinya huruf sebelum dan sesudahnya itu bukan sukun. Kayak pemahamannya seperti ini. Domirnya Umi tahu kan hak domir yang bunyi hi ya. Iya, nah, tahu. Sebelumnya apa Umi? Huruf sebelumnya. Robbi, bi. Ba ya. Ba-nya sukun atau bukan? Bukan, tasdid. Robbi. Dia kasroh. Berarti huruf hidup ya? Hidup, ya. Kemudian lihat huruf sesudahnya. Hidup atau mati? Hamzah hidup, dia kasroh. Nah, dan sesudahnya huruf hamzah atau bukan? Sesudahnya bukan. Sesudah hak domir. Sesudah hak domir hamzah, ya hamzah kasroh, ya hidup dia.
itu membedakan ketika dia huruf sesudahnya bukan hamzah dengan hamzah itu beda nama ya. Kalau dia sesudahnya adalah hamzah namanya mad Tawilah. Matsilah. Matsilah kubro itu. Matsilah Kubro, kubro. ya. Ya, kubro. Silah Tawilah. Matsilah kalau ini matsilah kubro atau tawilah, tapi kalau sesudahnya dia tidak huruf hidup dia jadi matsilah bukan sesudahnya huruf hidup kan. Syarat dia menjadi mad harus dua-duanya, huruf sebelum dan sesudahnya harus hidup semua. Yang membedakan matsilah sughra atau matsilah kubro adalah ya, huruf sesudahnya itu hamzah ya, atau bukan hamzah. Ya. Kalau dia bukan hamzah dia sugro. Ya. Bro, kalau sesudahnya bukan huruf hamzah maka dia sughra. Ya. Paham ya? Nah, Ya. yang sughra panjangnya 2 harokat. Kalau yang kubro Ya. panjang 4 sampai 5. Sampai 4 atau 5. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi setelah hak domir dia bertemu dengan hamzah berarti dia matsilah tawilah atau matsilah kubro. Kalau dia bertemu bukan hamzah baru dia matsilah sugro atau matsilah Kosirah. kosiro. Ya, dengan catatan huruf kedua huruf diantaranya itu huruf sebelum dan sesudahnya tidak boleh sukun. Kenapa? Kalau di antara salah satunya adalah hurufnya sukun, misal alaihi, itu sebelum hak dhamir kan ada ya sukun, maka tidak terjadi mad. Iya. Nah, walaupun sesudahnya huruf hamzah. Iya. Paham ya? Jadi syarat yang pertama yang harus dipenuhi adalah hak dhamir itu harus diapit oleh 2 huruf hidup. Dalam kata lain, huruf sebelum dan sesudahnya tidak boleh sukun. Ya, paham. Ya, ya. Dan syarat yang kedua itu huruf sebelum, huruf sesudahnya itu hamzah atau bukan, hanya untuk menentukan namanya mad apa. Membedakan madnya. Betul. Dan syarat pertama kali terjadinya mad, hak dhamir itu harus diapit oleh 2 huruf hidup. Ya, Ustazah. Paham Diulang ya? Siap. Nah, boleh biar paham. Mirrahmati rabbihi illad-dallun. Rabbihi tadi dibacanya takhim, ini ada ba tasdid, rabbihi ada hak domir yang diapit oleh huruf hidup adalah matsilah tawilah atau matsilah kubro. Illa ini ada alif illa bertemu hamzah. Ayo diulang. Ila itu alif lam tamsiah ya Ustazah. Ila do ini ila do alif ada alif lam tamsiah juga lagi ya, bukan? Do-nya matobi'i, lun itu mat arid li sukun. Jadi do itu ada hamzah sebelumnya ada tasdid gitu ya Ustazah. Diapit oleh tasdid yang tadi mat lazim musakol kalimi itu bacanya gimana saja? Sebenarnya gini ya, kita perhatikan di kata illa itu sebenarnya bukan alif lam samsiah, karena kalau alif lam samsiah itu lamnya tidak terbaca dan yang bertasdid itu harus huruf sesudah lam. Oh iya ya, bukan ilahnya. Lanya berarti matobi ya, matobi biasa ya, lanya. Kecuali kalau misalnya dia di awal, gitu kan, seperti misalnya kata allazi, nah gitu ya. Nah itu alifnya dibaca berharokat karena dia namanya
alif lam samsiah, tapi alif lam lazimah. Karena lazimnya al-lazi udah otomatis. Kalau kita lihat dari hukumnya hamzah wasal gitu ya, atau boleh disebut alif iwad gitu ya, di kata Ya, al-lazi ketika dia diwasal maka alifnya tidak dibaca, tapi ketika dia di awal maka huruf alif itu harus diberi harokat menjadi huruf hamzah berarti. Nah, cara memberi harokatnya kalau huruf keduanya adalah lam maka harokat huruf alifnya adalah fathah, maka dia dikata alladzi gitu ya. iya. Ya. Ini Kalau di untuk sini menyebut mat lazim musakol kalimi, kalimatnya gimana tadi? ada man. Nah, Umi paham mannya yang Do, ya, ada alif sebelumnya fathah mad kan? ya. Nah, kemudian mad bertemu dengan huruf yang bertasdid. Oh, ada mat yang bertemu yang dengan huruf yang bertasdid. Iya, Setelah mad ada huruf yang bertasdid dan dia terletak di dalam satu kata. satu kata. Siap. Ya. Dolin itu kan Yang adolun, itu kan satu kata adolun ya. Dolun, ya. Maka cara membacanya donya yang tadinya 2 harokat tadi mad tabi'i berubah panjangnya 6 harokat, mad lazim 6 harokat ya. Ya. Kemudian ditasdidkan ke huruf lam dengan cara menabrakan di huruf lamnya karena dia bertasdid. Ya. Tadi bacanya illa Dolun. Mat arid li sukun. Karena ada mat sebelumnya bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Seperti itu ya. Ya, Umi udah cukup satu baris aja dulu ya. Nanti takut waktunya kita nggak cukup ya. Ya, Lanjut yang penting saja. Saya nyimak saja. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, sebelum lanjut ya, saya jelaskan lagi untuk di kata Robbihi tadi ya. Kenapa dia disebut mad itu domirnya harus memenuhi 2 syarat, huruf sebelum dan sesudahnya harus huruf hidup. Nah, kita lihat contoh. Misal Umi diwakafkan di kata Robbihi tadi, Umi berhenti ya, mewakafkan. Apakah dia terjadi mad? Ya, siapa bisa jawab? Enggak. Tidak, karena dia wakof. Jadi walaupun dia hak domir, karena kenapa? Huruf sebelumnya memang huruf hidup, di situ ada ba kasroh. Tapi huruf sesudahnya adakah? nggak ada karena disukunkan. Wakafkan berarti huruf yang terakhir. Berarti tidak memenuhi syarat untuk diapit oleh 2 huruf hidup. Karena namanya diapit berarti ada huruf sebelum dan sesudahnya. Kalau dia hurufnya terakhir, dia tidak bertemu huruf lagi sesudahnya. Tapi ketika diwasalkan, maka berlaku mad atau tidak? Berlaku. Berlaku karena dia memenuhi bertemu untuk diapit oleh 2 huruf hidup. Ada huruf sebelum dan ada huruf sesudahnya. Gitu ya? Paham di sini Umi? Insya Allah. Ya, maka kenapa kadang-kadang misalnya ada tuh domah terbalik di akhir hu gitu ya. Kenapa kok ketika diwakafkan dia tidak dibaca mad, tidak dibaca panjang 2 harokat seperti halnya misalnya mat tabi'i waw, mat tabi'i ya. Ini contoh ada khairayyarah. Khairayyarah. Di baris pertama khairayyarah. Nah, itu ketika kita apakah itu mad? Enggak bisa kan, Mak? Bukan. Padahal itu domah terbalik harusnya 2 harokat. Coba kan huruf hak domir, huruf yang lain, terus dia ada waw sukun sebelumnya domah. Apakah dibaca mad di akhir? Waw sukun sebelumnya domah. Iya. Kalau waw sukun lu. Misalnya lu-nya ada waw sukun sebelumnya domah, terus diwakafkan di situ. Di kata terakhirnya lu, waw sukun sebelumnya domah. Ya. Kalau dia lu menjadi mad tabi'i. Ketika dia di akhir lu, waw sukun sebelumnya domah juga, apakah dia mad? Bukan. Ya jadi sukun ya. Jadi sukun. Dia mad. Mad juga, mad tabi'i di awal, di tengah, di akhir. Mad tabi'i lu, waw sukun sebelumnya
Di awal lu mad, di tengah lu mad, di akhir lu mad. Mat Jadi juga. wakafkan. Tahu mat. Awaya. Ah, ya. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat madnya tadi apa? Sukun sebelumnya domah. Ketika berhenti di waw sukunnya diwakafkan lu, apakah sudah ketemu waw sukunnya? Sudah. Ada domah sebelumnya? Ada. Maka terjadilah mad. Iya. Di depan, Kalau di tengah, di akhir sama. Kalau yang tadi, kita syaratnya harus diapit oleh dua huruf hidup. Ketika dia diwakafkan, dia belum bertemu. Ya. Ya, Ustaz. Ya, ya. Nah, alhamdulillah. Yuk lanjut yang lain. Satu baris saja. Yang saja. Ya, lanjut. Ya. Ya. Yaum ini yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. Nah, coba lihat di kata yasdurun su, apakah sunya mad? Apanya saja? Su run su. Yasdurun nasu. Apa su itu sin berharokat domah itu mad. Ya, mat ada domah. Ya, sin domah apakah mad? Bukan. Sin domah bukan mat. Maka jangan dibaca mad, jangan dibaca panjang. Mad itu artinya panjang ya. Jadi kalau dibaca yasdurun nasu as. Nah, itu berarti sunya dibaca mad, sementara sunya bukan mad. Bukan mat. Ya bukan mad. Kalau berharokat domah biasa kan cuma satu harok. Iya. Bukan mad. Ya, sunya. Kalau su jadi mad, dia harus sesudahnya adalah waw Ada sukun. wau. Sesudah doma ada waw sukun baru terjadi mad. Karena ini si Iya. doma sesudahnya ada huruf hamzah berharokat. Dia bukan mad. Iya. Jadi Kadang-kadang gini, yang sederhana itu kadang kita lupa. Belajar suka ketinggian, tapi yang ininya kita lupa. Bukan nggak bisa lupa. Alifnya tandanya apa itu? Kadang-kadang lupa tuh ya, coret di atas tuh namanya fathah, kadang kan kita lupa. Itu lupa, bukan nggak bisa. Kalau nggak bisa kan nggak mungkin ya, namanya masa fathah nggak bisa kan gitu ya. Oh, seperti itu ya. Ya lanjut. lanjut gimana saja? Ya tadi Yumi jelaskan lanjutnya. Oh, Nah tadi ya dijelaskan. Diuraikan. diulang bacanya kan tadi salah. Tadi kan sunya terbaca Yauma idzi yasdurun nasu astatal saya ulang lagi. Yauma idzi yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum. A'malahum. Ya, kenapa diulang? Tadi ma-nya terbacanya pendek, sementara harusnya ma-nya dibaca Panjang. panjang. Asal. Kita lihat. Ya, sekarang dijelaskan yuk. Yau adalah harfulin. Ada wawu sebelumnya fathah. Yauma kasrotain bertemu ya adalah guna. Ya, guna musadada. Sodu, runa. Na ada na adalah idgham biguna amal matakun. Su asta matobi'i. Tan adalah patatain ketemu la adalah idgham bilaguna. Yurau
ini adalah ada waw sebelumnya fathah adalah harfulin. A, ma, matobi'i, lahum, Mana yang matobi? ma, a, ma, Nah, yang matobinya yang mana? apa? Ada fathah ada alif sebelumnya fathah, ma. Ya, berarti yang mad itu ma ya. Umi boleh baca Ya. gini, baca ma, boleh bacanya, tapi nanti bilangnya mad. Ya. Jadi yang madnya itu adalah ma, bukan dari ma. A-nya bukan mad ya. Ma-nya saja. Ma, ma-nya mad gitu ya. Ya. Terus lahum, nah, mim sukun ketika diwakafkan jadi apa? Lahum mim sukun ini apa? Sukun. Jadi apa saja namanya? Nakisuh. Ya, ketika disukunkan Tetap hum kan? ya tetap sukun, tetap sukun ya. Kalau mim sukun tingkatan gunanya apa Umi kemarin? Mim sukun tingkatannya adalah amal matakun. Nakisuh. Mim sukun. Oh, mim sukun. Nakisoh. Ya, nakiso. Kalau yang akmal matakun yang mim seperti apa? Ya, tasdid. Mim bertasdid. Ahsan. Ya, seperti itu ya. Nah, ada yang Umi di baris ini, ada yang Umi belum paham? Yang belum paham? Yang belum paham apa? Yang di baris ini, ada yang belum dipahami? Insya Allah sih. Saya paham ya, cuman kadang grogi aja kalau mau diucapkan kembali ya. Ya. Kalau Eyang mah ilmunya canggih lah, mungkin belajarnya lebih keras Eyang daripada saya, belajarnya mana kemana-mana setiap kelas ngikut ya kan? Ya, Iya, tapi sebisa-bisanya saja. ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kan kita sudah menjalankan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi ya. Iya Oh, saja. cukup Eyang, syukron. Jazakallah khair saja atas bimbingannya. Jazakillah khair. Ya lanjut. Saya Ustazah, mohon bimbingannya, Heni. Umi Heni silakan Umi Heni. Baik Ustazah. Ta'awudz dulu nggak ya Ustazah? Mohon maaf. Langsung baca nggak apa-apa Umi. Baik Kenapa? Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ulangi Umi, di situ ada nun tasdid, ini kurang gunanya. Baik. Baik Ustazah. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Yunya kepanjangan Ustazah, maaf. Saya ulang lagi. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Langsung tasdid. Taqillah. Baik. Taqillah. Wala tuti'il kafirin. Saya hakam tajwidnya saja. Iya. Ya ayyuha. Ini mad jaiz munfasil karena ada mad sebelumnya ada hamzah berharokat fathah. Ayyuha ini ya-nya bertasydid jadi dibaca naber. Ayyuha hanya matobi'i. Ayyuhanna ini alif samsiah. Nanya melebur. Nabiyu yunya dibaca naber, ya bertasydid. Kemudian takillah
eh, lam jalallah dibaca tarkib atau tipis karena sebelumnya berharokat kasroh, kemudian takillaha wala lanya matobi'i tuti'il ini ada lam komariah, lamnya tidak Alif lam qamariyah. ya Ustazah. Atau kalau menyebut al qamariyah boleh. Al qamariyah. Ya. Jadi alif dengan Al. lam. Jangan langsung Baik. lam qamariyah gitu. Lam atau biasanya lam ta'rif atau Ya, alif lam. lam atau al gitu sebutnya. Ada alif dengan lam. Oh iya Ustazah. Al, ada alif dan lam disukunkan. Kalau lam berarti lam tarif untuk Yang sukun itu bukan ya, alifnya, yang sukun lamnya aja. Lam ditandai dengan lam sukun. Jadi lam izhar. sukun. Idhar komariah. Baik Ustazah. Tuti ka kanya matobi'i karena ada alif berdiri atau alif jokir. Kemudian firina rin ini matobi'i ada nun disukunkan karena wakof menjadi mat arid lis sukun saja. Demikian saja sudah selesai. Ya Umi. Baik saja. Jazakillah khairu saja untuk ilmunya. Jazakillah khair. Baik, saya mohon turun dulu sebentar saja ini. Ya, Ada yang minta makan ya. masih ada Umi Reni? Saja. Fa'aqradullaha qardan hasanai dha'afu lahum. Ulangi. Fa'aqradullaha qardan hasanai dha'afu lahum. Ya saja. Ya. Ko ini ada kolkola sukro karena kofnya ada di tengah kalimat. Allah ada alif jalalah di mana lamnya melekat pada lafaz Allah itu karena sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka dibaca dengan tebal. Kor ini roknya sukun, dibaca tafkim atau tebal. Ton itu izhar ya saja. Ya. Izhar. Hasanai danun Ada dalam terdiam. ada 8 tanwin ketemu dengan ya itu di guna ya saja. Ya. Go ada makobi karena alif apa Ya, itu alif itu ada tanda alif kecil atau fathah berdiri itu alif kecil ya. kecil kata berdiri ya saja. Ya, baca 2 harokat. Baca 2 harokat langsung. Ini lahumnya nggak ada hukumnya, dibaca sukun juga lahum. Saja. Ya. Lanjut. Itu lahum berarti mim sukun yang diwakafkan menjadi apa? Sukun. Tetap mim sukun ya. Nah, tingkatan guna mim sukun tadi apa Umi? Naqisoh. Ya.
Itu saja. Kelas ya. Ya, salah ya Mi. Jadi kita sudah selesai, sudah jelas. Maka Umi begini ya, ini saya contoh saja ya. Tidak harus mutlak apa yang saya sebutkan itu Umi ulangi sesuai dengan kata-kata saya tidak ya. Tapi yang penting Umi kefahaman. Jadi misal kalau misalnya kadang saya suka menjelaskan akan tajwid seperti ini ya. Misal ya, saya baca gitu bunyi bi alif. Ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Nah, itu kan saya sebutkan di huruf mim gitu ya. Jadi yang menjadi syaratnya adalah fathah kemudian bertemu dengan alif atau alif punya fathah gitu aja. Jadi hurufnya bisa apa saja. Kenapa kadang saya sebutkan huruf? Nah, karena supaya Umi melihat huruf yang saya bacakan itu dilihat. Oh iya, di mim itu ada fathah, terus ketemu dengan alif. Nah, di situ kan ada timbul kefahaman, gitu ya Umi ya? Ya, saja. Nah, jadi cara menjelaskan untuk Umi semua gitu ya. Tidak harus misalnya langsung ada huruf ada fathah di huruf mim gitu enggak. Cuma bilang maqtabi'i alif sudah cukup atau ma dua harokat. Ya sudah cukup. Yang penting saya tahu Umi paham. Nah, gitu ya. Nah, jadi enggak harus mendetail, yang penting paham. Kalau saya menjelaskan mungkin ada yang Umi cara mengucapkannya hanya ada alif sebelumnya fathah. Atau ada yang biasanya fathah ketemu alif. Itu boleh-boleh saja, yang penting sama, maknanya sama gitu ya. Dan Umi paham, itu lebih penting ya. Gitu ya Umi. Maka saya sebutkan langsung di situ ada man. Nah itu, maka supaya apa? Supaya paham madnya dulu, oh bertemu dengan hamzah. Di dalam beda kata atau satu kata. Ma satu kata sendiri, uridu satu kata. Ah, maka ma dengan uridu ada dua kata. Berarti letak madnya dengan hamzahnya itu beda kata gitu ya. Itu supaya paham saja Umi. Tapi kalau Umi sudah paham ma'uri ma'u, nah itu mad disebutnya antara mad wajib atau mad jaiz gitu ya. Jadi mad jaiz di beda kata atau mad munfasil saja disebutnya. Mad jaiz munfasil atau mad munfasil saja gitu ya. Nah, seperti itu ya Umi. Ada yang mau ditanyakan Mi sebelum kita tutup? Ya, jadi dalam artian begini, ketika kita sudah paham, mengucapkan kembali tidak harus sama persis dengan yang saya ucapkan. Tapi ketika Umi baru belajar dan belum memahami, ya boleh dicatat sesuai dengan yang saya ucapkan. Nah, begitu ya. Tapi tidak harus baku seperti itu, karena nanti mungkin ustaz yang lain menjelaskannya berbeda gitu, tapi tujuannya sama makna. Tapi Umi tetap paham. Kalau kita sudah sampai ke tingkat kepahaman, gitu kan, seolah walaupun kata-kata itu berbeda sedikit, tetap maknanya sama, gitu ya. Paham ya, Umi? Iya, Iya. Ustazah. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita belum paham, gitu kan, atau belum paham terhadap sesuatu dulu, kita taraki dulu, mengikuti dulu. Nah, maka ujung-ujungnya nantinya ketika sudah tingkat kepahaman, berkembanglah kemampuan sang murid itu bisa melampaui gurunya, ya. Kan kadang-kadang kita lihat dari riwayat sejarah saja gitu kan, riwayatnya Imam Mahjab gitu ya, Mahjab kadang dia berguru dengan gurunya tapi berbeda mahjabnya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak membatasi ilmu murid itu sama dengan gurunya atau kemampuan murid itu di bawah gurunya, bisa jadi melampaui ilmu gurunya, tapi kita tetap tidak boleh sombong karena mungkin kelebihan dan kekurangan setiap orang itu berbeda gitu ya Umi. Mungkin ada kalanya saat ini saya menjadi guru gitu ya sama Umi semua. Ada kalanya mungkin kita buka kelas yang lain, ada di antara Umi semua yang mungkin ilmunya melampaui saya di jurusan yang lain misalnya. Nah, saya jadi murid gitu ya, Umi jadi gurunya. Ya, itulah proses belajar dan mengajar. Jadi kita di sini saling sama-sama belajar. Alhamdulillah Umi, semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Tapi yang harus kita ingat, mau setinggi apapun ilmu kita tetap harus mendahulukan adab daripada ilmu dan mendahulukan ilmu daripada amal. Gitu ya. Jadi Iya, adab, Ustazah. ilmu, kemudian amal. Nah, Gitu ya Umi. ya, Nah, Ustazah. itu. Jadi jangan berharap
ketika kita belajar pada seorang guru kita akan pintar, jangan juga berharap sebagai seorang guru kita bisa memintarkan murid ya, tidak sama sekali. Kalau misalnya seumpama guru bisa membuat murid itu pintar, maka setiap guru akan membuat pil yang diminumkan kepada muridnya supaya semuanya pintar ya. Tapi ya, yang membuat pintar, yang membuat kita paham itu memang semata-mata karena ridha Allah. Maka kita belajar juga adalah lillahi ta'ala ya. Karena Iya. kewajiban kita belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita menjalankan kewajiban. Nah, selepas itu ya Allah ya yang menentukan ya. Atau kita harus belajar saja ya. Jadi ya, semoga Allah meridhoi apa yang kita pelajari. Insya Allah setiap ilmu yang bermanfaat buat kita atau ilmu yang membawa kebaikan, semoga Allah memudahkan ya untuk kita menerima ilmu yang bermanfaat saja ya, ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak baik ya, insya Allah sulitkan ya untuk kita ya. Tapi kalau memang ilmu itu bermanfaat untuk kita, insya Allah akan mudahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan ataupun mencontohkan. Semata-mata kita adalah orang yang fakir, yang miskin akan ilmu, sedang dalam proses belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk kita bisa terus belajar hingga kita bisa benar-benar memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya Rabb. Kita tutup pertemuan kita Umi dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallah. Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah atas waktu dan ilmunya.